Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat sore. Okay, today, so this is our time to discuss about our course, yakni Basic Grammar. So hari ini kita akan kembali mendiskusikan materi atau mata kuliah Basic Grammar. Oke, saya flashback ke kemarin dulu. Last week itu saya menjelaskan tentang future ya, future times. Jadi di future itu ada dua. Yang pertama ada kita pakai be going to, ya. Artinya adalah akan. Kemudian yang kedua adalah will. Will di situ juga artinya adalah akan. Baik. Nah, hari ini masih berkaitan dengan masalah future times, ya. Di sini akan ada beberapa pokok bahasan, di antaranya pokok bahasan yang menyatakan bahwa future time itu tidak hanya bisa diungkapkan dengan will dan be going to, ya, tapi bisa dengan yang lain. Nah, kalau sudah masuk ke sini nanti ini akan jadi topik pengantar topik kita untuk yang minggu depan. Oke, saya share screen dulu. Sorry. Oke, right. Baik. Nah, topik kita kalau di bukunya Betty Azhar masih Expressing Future Times, itu part 2 ya, itu chapter 11. Nah, apa topiknya adalah, jadi tetap ngomongin masa depan atau future, tapi tidak lagi menggunakan be going to atau will. Di sini dikasih contoh, diberi contoh. Perhatikan baik-baik di sini. Ada may atau might, itu versus will. Ya, coba lihat contoh yang A. It may rain tomorrow. Besok mungkin hujan. Kapan hujannya? Besok. Ya, besok. Besok itu lampau. Sekarang apa masa depan? Yes, masa depan. Masih future. Lah, kok nggak pakai will, Mister? Iya, boleh pakai may selama maknanya cocok ya. It may rain tomorrow itu kan artinya mungkin, atau boleh dikatakan akan, boleh. Tapi tetap lebih enak itu adalah mungkin. Mungkin besok hujan gitu ya. Kemudian yang B, coba lihat, Anita may be at home now. Oke, ini kalau sekarang ya. Jadi Anita mungkin di rumah sekarang. Ini bukan future ya. Now ini present, continuous ya. Tapi kenapa pakai may? Ya bisa, tidak ada masalah ya. Di catatan di sebelahnya ini ya, coba diperhatikan. May plus verb ya. Ini may, verbnya adalah rain ya. May plus verb expresses a possibility in the future ya. Dia menunjukkan atau menjelaskan kemungkinan di masa mendatang atau di masa depan. Itu kenapa artinya it may rain itu artinya adalah mungkin hujan, bukan akan hujan ya. Mungkin hujan di besok. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau may ketemu action verb, maka dia itu memiliki makna mengungkapkan kemungkinan atau possibility di masa mendatang. As in A, sebagaimana di A, or present possibility as in B. Nah, bisa juga menunjukkan kemungkinan ya di masa sekarang. Oke. Jadi may itu, saya ulangi lagi, may itu kalau ketemu sama action verb atau linking verb, ada be di situ ya, ketemu sama be, dia bisa menunjukkan kemungkinan di masa mendatang atau kemungkinan di masa sekarang. Contoh, I may be late tonight. Saya mungkin nanti malam telat. Maksudnya adalah sekarang kan masih siang, nanti malam saya ada janji ya, janji dengan teman saya. Saya bilang, I may be late tonight. Saya mungkin telat malam ini. Padahal di situ ya, di situ konteks kejadiannya kan masih akan nanti malam. Kan future, tapi menggunakan may. Nah, jadi itu kalau ketemu seperti itu ya, kalau di masa mendatang ya possibility, di masa sekarang juga possibility. Oke. Okay. Rudy kemana? Rudy may be sick. Rudy mungkin saja sakit. Sekarang maksudnya ya. Jelas ya? Jadi may kalau ketemu sama action verb atau be ya,
memiliki arti kemungkinan, possibility di masa mendatang atau di masa sekarang. Ya. Bagaimana dengan might, Mister? Ini kan di sini may, might. Ya, sama saja. May itu bentuk presentnya, might itu bentuk lampaunya. Coba lihat. It may rain tomorrow. Anita might be at home now. Sama artinya ya. Tidak ada perbedaan. Bisa ya? Paham ya? Good. Kemudian kita compare dengan will. Ini kan karena last week kita ngomongin will. Coba lihat. Tom will be at the meeting tomorrow. Tom akan berada di pertemuan itu besok. Ya, besok dia pakai will. Cocok, pas. Bagaimana kalau misal pakai yang ini, yang di contoh F? Mrs. Lee may or might be at the meeting tomorrow. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Oke, artinya saja yang beda. Kalau yang di atas akan, kalau di sini mungkin. Mungkin kayaknya besok si Mrs. Lee itu ada di pertemuan besok. Ya. Oke, good. Ingat, kalau ini, kalau pakai may itu, possibility, kemungkinan. Makanya artinya adalah mungkin. Itu saya rasa gampang aja ya. Kalau semisal mau bilang tidak mungkin ya may not ya. Contoh ini. Mrs. Lee may or might not be at the meeting tomorrow. Jadi ini tidak. May not. Jelas ya. Aku tidak mungkin melupakan kamu. I may not forget you. Aku tidak mungkin datang ke rumahmu. I might not come. Ya, might not atau may not boleh. Might not come to your house. Ini jelas ya. Nah, kenapa ada pengenalan chapter ini, Mister? Iya, karena setelah chapter ini, setelah chapter 11 ini, kita akan masuk pada model. Dan model itu luas ya. Model itu ibarat ibu. Ya. Nah, anak-anaknya itu ada will, ada may, ada might, ada must, ada have to, ada should, dan lain sebagainya. Tapi nanti itu pembahasan kita kedua di minggu selanjutnya. Jelas ya? Oke, jadi may dan might bisa dipakai untuk masa depan dengan arti mungkin. Nah, sip. Kemudian sekarang kita masuk ke hal yang sering membingungkan kalian. Ini masih sering bingung. Ya. Apa itu? Yakni maybe one word dan maybe two words. Saya rasa kalian kalau sebelum masuk pendidikan bahasa Inggris pun kalian mesti sering bicara maybe, ngomongin maybe kan begitu. Itu sering. Tapi jangan salah ya, ini khusus untuk anak bahasa Inggris biar tahu. Jadi maybe ini yang satu kata tidak ada space-nya, tidak ada spasinya. Dan maybe two words, dua kata yang ada spasinya, itu beda. Lah, Mister bedanya di mana? Beda ya. Secara arti boleh mungkin sama, tapi fungsinya beda. Coba kita lihat. Will Abdullah be in class tomorrow? Apakah Abdullah akan berada di kelas besok atau masuk kelas besok? I don't know. Maybe. Ya. Maybe Abdullah will be in class tomorrow and maybe he won't. Coba lihat. Kalau yang maybe satu kata ini letaknya sebelum subjek. Nih ya. Maybe Abdullah will be in class tomorrow. Subjeknya mana? Abdullah. Will ini penanda future ya. Be ini kata kerjanya. Karena be kan kata kerja, linking verb. In class itu keterangan tempat. Nah, lihat maybe. Maybe itu berada di belakang subjek. Abdullah, nah, di belakangnya maybe. Kamu besok bisa datang enggak? Maybe I can come. Maybe I cannot. Boleh. Berarti maybe-nya boleh ditaruh di paling depan ya, sebelum subjek. Ya. Nah, kalau dalam part of speech, maybe yang satu kata ini dia adalah adverb ya. Dia adalah adverb. Bisa ya? Oke. Jadi di part of speech kan ada adverb. Jadi adverb, dia posisinya sebagai adverb. Nah, sekarang kalau yang maybe satu kata sudah, kita ke maybe yang dua kata. Coba lihat. Abdullah may, ini ada space, be here tomorrow. Abdullah mungkin di sini besok. Ya, subjeknya adalah Abdullah. Maybe ini berfungsi sebagai verb.
Loh kok bisa? Iya, ini kan be ini kan verb. Itu kenapa dia dipisah, tidak digabung. Here ini keterangan tempat, besok keterangan waktu. Nah, artinya perbedaannya yang lain apa? Kalau maybe yang dua kata itu ya subjek dulu, baru maybe. Tapi kalau maybe yang satu kata, dia letaknya sebelum subjek. Kalau may yang dua kata ini ya, maybe dua kata ini letaknya setelah subjek. Kalian perhatikan saja, ini gampang kok. Ya. Oke. Nah, perbedaan itu yang pertama letak ya, perbedaan letak. Kalau maybe satu kata sebelum subjek, kalau maybe dua kata setelah subjek. Kalau maybe yang satu kata yang sebelum subjek itu adalah adverb, sedangkan maybe yang setelah subjek itu adalah verb. Bisa ya? Jangan sampai keliru. Ya, Get. Kita hari ini nggak terlalu panjang kok, tapi ini materi-materi penting karena bisa dipakai untuk ngomong bahasa Inggris. Kalau disuruh pilih, ya, dipisah apa? Oke, coba lihat di atas ya. Nomor 2. Will you be here by 7 o'clock? Kamu kesini nggak besok jam 8? It's hard to say, sulit untuk dikatakan. Maybe, mungkin. Nah, ini digabung. Kenapa? Karena dia letaknya sebelum subjek. Ini subjeknya. I'll be a little late. Tapi kalau kayak nomor 3, it, subjeknya sudah ada. Ya sudah, kalau mau dikasih maybe berarti yang dipisah. May, kemudian spasi baru be. Sah? Contoh nomor 4. Will the plane be on time? Mungkinkah, akankah pesawatnya on time? I think so, saya pikir begitu. But it, subjeknya sudah ada, maka maybe-nya dipisah. Oke, beda ceritanya dengan nomor 5. Do you want to go to the park tomorrow? Mau ke park besok? Show that sound like fun. Kayaknya kedengarannya asik. Let's talk to Carlos too. Ayo kita ngomong ke Carlos too. Nah, lihat subjeknya muncul setelah di sini, ya. Berarti maybe-nya di sini itu yang digabung yang satu kata. Maybe he would like, ya. Jelas ya? Saya rasa ini gampang sekali. Biar kalian kalau ditanya bedanya maybe satu kata dan maybe dua kata, kalian bisa. Nah, saya lanjut ke materi selanjutnya. Ini materi penting dan sering sekali dijadikan apa di sekolah-sekolah mesti sudah dapat. Cuma kita bahas lebih detail di sini ya. Oke, semoga kalian masih ingat dengan simple present tense karena ini adalah clauses with if. Jadi ini adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu berandai-andai itu adalah ada 3 ya. Ada kalimat pengandaian tipe 1, type 1, type 2, and type 3. Yang kita bahas hari ini adalah yang type 1. Pengandaiannya masih mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Contoh ya. Jika aku punya uang 1 miliar sekarang, jika aku punya uang 1 miliar, aku akan membeli rumah yang mewah. Apakah kemungkinan itu masih mungkin terjadi? Yes. Karena belum ya, karena ada kemungkinan terjadi. Sekarang mungkin kita tidak punya uang. Tapi siapa tahu di masa mendatang kita punya uang dan kita bisa membeli perumahan yang mewah. Nah, yang demikian kan itu masih mungkin terjadi. Kalau demikian, maka pengandaiannya adalah yang tipe 1. Cara pengandaiannya adalah pakai if ya. If itu artinya jika. Kita lihat contoh. If it rains, kenapa S? Kenapa rains begini? Ya, karena ini simple present tense. Simple present tense kalau subjeknya it dia NS ya. S ya, dikasih S. Kalau subjeknya it kata kerjanya dikasih S. Diingat-ingat. Jika besok hujan, we will stay at home. Simple present-nya di sini. Jadi if itu mengikuti simple present tense-nya. Kemudian main clause atau kalimat utamanya adalah we will stay at home. Ini future ya. Yang kemarin, last week. Bisa dibalik seperti ini. We will stay at home. Kita akan diam di rumah. If it rains tomorrow. Kalau hujan besok. Ya. Oke, ini gampang sebenarnya.
Jadi ini kombinasi antara simple present tense dan future tense. Ini sama-sama sudah dijelaskan. Yang ada if-nya itu yang simple present tense, baru diikuti oleh future tense. Mana future? Ini ada will-nya. Ada will-nya. Saya jelaskan dulu kenapa dikatakan main clause dan kenapa dikatakan if clause. Main clause itu kalimat utama. Kalau udah kalimat utama, dia walaupun tidak ada kalimat lain, dia bisa berdiri sendiri. Beda ceritanya kalau ini, if clause ini, jika hujan besok. Terus kenapa kalau hujan? Kan tidak bisa berdiri sendiri. Itu kenapa dikatakan if clause. Karena pun ada if-nya. Ya, saya ulangi lagi. Conditional sentence, ini namanya conditional sentence, kalimat pengandaian tipe 1 itu mengkombinasikan antara simple present yang di depannya ada if dengan future tense. Oke, kita buat contoh lain, Mister. Subjeknya coba dikasih she atau my mom. Kalau ibu saya datang besok, saya akan mengajaknya belanja. Kalau atau jika, if ibu saya, my mother, datang, comes, pakai comes ya, karena my mother itu she. Ingat kata kerja yang ada she, he, it di simple present harus ditambahi s atau is. If my mother comes here tomorrow, ya, saya akan membawanya belanja. I akan apa? Will membawa apa? Take her go shopping. Bisa, gampang, ya. Ini gampang. Nah, kalau mau lihat, ini nanti kalian bingung ya. Tapi kalau kalian sudah cukup bisa itu gampang sebenarnya. Oke, ini contoh. Boleh pakai be going itu ya, tapi saya pakai will dulu biar semuanya bisa. If the weather nice tomorrow, ya. If the weather nice tomorrow, di sini ada be. Karena ini subjeknya satu, maka di sini yang muncul adalah is ya. If the weather is nice tomorrow, maka ingat kan yang simple present yang ada if-nya. Maka di sini yang ada will-nya. I will go to Central Park with my friends. Oke. Nah, ini boleh kalian kerjakan untuk membuat pemahaman kalian utuh dan bisa, karena memang untuk paham ini butuh jam terbang dan kemudian latihan yang banyak. Tapi intinya adalah kalau kalian mau berandai-andai, pengandaiannya masih mungkin terjadi, ya, itu adalah conditional sentence tipe 1 menggabungkan antara simple present tense, jadi simple present tense-nya ada if-nya, dan future tense yang ada will-nya. Saya kasih contoh terakhir. Oke, contoh terakhir. Ini contoh terakhir. Jika, jika mereka, membuat kue, jika mereka membuat kue, saya akan datang ke rumah mereka. Jika apa? If ya, mereka, they membuat, make, kue, cake ya, koma. Saya akan, I akan, will datang, come ke rumah mereka, to their house. Begitu saja. Ya. Silakan, ini kalian boleh baca-baca baik di Google dimanapun, itu banyak sekali materi ini. Pastikan kalian paham untuk clause with if atau conditional sentence tipe 1 ini. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm going to see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.